Baik teman-teman, untuk pertemuan malam ini kita masuk materi baru yaitu mengenai penyusutan aktiva tetap berwujud untuk metode garis lurus. Yeay, belajar penyusutan. Nanti penyusutan ini bakalan digunakan dalam penjurnalan atau dalam perhitungan AJP nanti. Karena ada aktiva tetap berwujud dalam soal AJP nantinya itu yang harus kita analisis dan harus kita hitung penyusutannya, kemudian kita juga. Ini belajar dulu nih tentang metode garis lurus untuk aktiva tetap yang berwujud. Dalam PSAK nomor 16 disebutkan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Nah, di sini aktiva yang akan kita pelajari adalah aktiva yang berwujudnya, aktiva tetap yang berwujud. Artinya, kalau yang berwujud itu sifatnya ada barangnya kelihatan, kemudian bisa kita gunakan, dan mempunyai umur ekonomis yang relatif panjang. Kemudian kualifikasinya. Kualifikasi yang pertama, aset yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Itu kualifikasi untuk aktiva tetap berwujud. Pertama, harus dimiliki. Kemudian yang berfungsi atau digunakan dalam proses produksi. Untuk apa? Untuk penyediaan barang atau jasa. Kemudian bisa juga direntalkan kepada pihak lain atau disewakan, atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berarti aktiva tetap yang berwujud itu umurnya pasti lebih dari 1 tahun. Itu aktiva tetap yang berwujud. Kalau kurang dari 1 tahun, aktiva lancar namanya. Kemudian karakteristik dari aktiva tetap yang berwujud. 1. Memiliki bentuk fisik. Nah, di sini yang dimaksud memiliki bentuk fisik adalah ketika kita memiliki suatu barang yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, berarti di sini memiliki bentuk fisik yang pertama. Contoh, kalian punya barang apa yang kalian anggap sebagai aktiva tetap berwujud yang umur ekonomis atau masa manfaatnya lebih dari 1 tahun? Sebelum dijelaskan lebih jelas, kira-kira kalian udah kegambar nggak aktiva tetap yang berwujud itu apa? Rumah. Rumah, betul. Kendaraan. Kendaraan, betul. Lahan. Lahan. Tanah, betul. Ada lagi? Mesin. Mesin, betul. Nah, itu contoh dari aktiva tetap berwujud. Ya. Kemudian, yang kedua, syarat aktiva tetap berwujud itu digunakan secara aktif dalam kegiatan normal perusahaan. Artinya, untuk aktiva tetap yang kita miliki, ketika dianggap sebagai aktiva tetap yang berwujud itu harus mempunyai kegunaan dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Contoh, Fitria punya perusahaan di bidang jasa salon. Berarti peralatannya contohnya adalah kayak meja riasnya, kemudian alat-alat untuk salonnya, kemudian misalkan dari inventaris perusahaannya ada mobil. Nah, itu adalah aktiva tetap yang berwujud. Itu menunjang untuk kegiatan perusahaan. Yang ketiga, dimiliki tidak sebagai investasi atau penanaman modal dan tidak diperdagangkan. Artinya, ketika
suatu barang yang kita beli yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun dan tidak diperjualbelikan, artinya kita pakai sendiri untuk kegiatan perusahaan, itu adalah aktiva tetap yang berwujud. Beda halnya kalau misalkan Fitria bergerak di bidang penjualan laptop. Laptop, kalau kegiatan perusahaan Fitria itu adalah sebagai perusahaan dagang, yang mana bergerak di bidang penjualan dan pembelian laptop. Artinya laptop itu bukan sebagai aktiva tetap, tapi sebagai aktiva lancar, yang mana itu disebut dengan persediaan barang dagangan. Nah, jadi klasifikasi akun yang nantinya peralatan itu masuk ke mana? Kalau peralatan itu kita beli untuk diperjualbelikan, berarti itu artinya masuk ke persediaan. Tapi kalau peralatan itu kita pakai sampai habis masa umur ekonomisnya, habis manfaatnya, itu diklasifikasikan sebagai aktiva tetap berwujud. Yang keempat, memiliki jangka waktu atau kegunaan atau umur relatif permanen atau lebih dari 1 periode akuntansi. 1 periode akuntansi itu 1 tahun. Artinya lebih dari 1 tahun. Handphone. Ketika handphone tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka handphone tersebut akan diakui sebagai aktiva tetap berwujud dari satu perusahaan di satu perusahaan tersebut. Kemudian ketika perusahaan membeli mobil untuk kegiatan operasional, kebutuhan operasional. Contoh perusahaannya bergerak di bidang angkutan jasa. Berarti mobil tersebut untuk kegiatan operasional itu akan diakui sebagai aset tetap. Kemudian umurnya lebih dari 1 tahun. Apakah handphone ada yang kurang dari 1 tahun? Nggak ada. Kecuali handphonenya kita beli second dan udah nggak bisa dipakai lebih panjang lagi. Kalau peralatan tersebut atau aktiva tersebut dibeli baru, itu pasti mempunyai umur ekonomis yang relatif lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kelima, memberikan manfaat di masa yang akan datang. Sesuatu yang kita beli, yang diakui sebagai aktiva tetap, itu pasti memberikan manfaat sesuai dengan kegunaan dari aktiva tetap tersebut. Kemudian penggolongan nih. Untuk penggolongan yang pertama, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Contohnya, tanah. Tanah tidak ada umur ekonomisnya. Tanah tidak ada penyusutannya. Itu aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Yang kedua, aktiva tetap yang umurnya terbatas. Dan apabila sudah habis masa penggunaannya, bisa diganti dengan aktiva yang sejenis. Contohnya apa? Bangunan. Bangunan berarti rumah bisa direnovasi. Mesin. Ketika misalkan kita pakai, udah melebihi masa umur ekonomis. Misalkan umur ekonomisnya 5 tahun mesin itu. Terus masih ada masa manfaat, itu biasanya ditambah lagi umur ekonomisnya. Sampai-sampai mesin tersebut bisa dijual lagi atau mau dipakai kembali. Kemudian yang ketiga, alat-alat pabrik. Yang keempat, kendaraan. 5, alat-alat transportasi. Nah, contoh-contoh tersebut, yang ini, yang kedua, adalah contoh dari aktiva tetap yang umurnya terbatas, dan apabila sudah habis masa penggunaannya, bisa diganti dengan aktiva yang sejenis. Berarti kalau sejenis itu bisa diganti sama barang-barang yang sejenis. Yang ketiga, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis. Contohnya, sumber alam, sumber daya alam. Kayak tambang, kemudian hasil-hasil dari hutan gitu. Kemudian misalkan ya sumber daya alam yang ada di bumi ini. Itu nggak bisa diganti sama yang sejenis. Itu aset tetap juga. Nah, kita akan belajar cara perolehan nih, karena untuk cara perolehan ini
akan digunakan sebagai analisis kita. Kita dapat peralatan dari hasil apa, kemudian perhitungannya seperti apa, nanti kita pelajari. Yang pertama, dari hasil pembelian tunai. Berarti kalau pembelian tunai, ketika perusahaan membeli aktiva tetap secara cash. Barangnya diterima, uangnya langsung dikasih dengan full. Misalkan beli handphone 20 juta, barangnya terima sama kita, kita kasih 20 juta, sesuai dengan harganya. Kemudian kalau pembelian angsuran, ketika perusahaan melakukan pembelian secara berangsur-angsur bayarnya, ada jatuh temponya, per bulan ataupun per sekian tahun, itu yang dinamakan dengan angsuran. Kemudian 3, ditukar dengan surat-surat berharga. Berarti ini ada proses pertukaran antara surat berharga dengan aktiva tetap. Yang keempat, ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Misalkan, saya punya mobil A, Sartika punya mobil B. Dari segi harga misalkan, kalau barunya beda, cuman karena punya saya mobil bagus tapi udah lama, kemudian Sartika pengen mobil saya, Sartika punya mobil baru, kemudian mau ditukar sama perusahaan, itu boleh. Artinya kita mendapatkan suatu barang dari hasil pertukaran barang yang sejenis, mobil dengan mobil, laptop dengan laptop, gitu, HP dengan HP. Kemudian diperoleh dari hadiah atau donasi. Berarti ini kalau donasi itu hibah ya. Kalau hadiah itu ya misalkan kita dapat, perusahaan dapat undian dari perusahaan lain. Berarti dikasih hadiah. Itu gimana? Kemudian yang keenam, aktiva yang dibuat sendiri. Artinya kita yang membuat atau merakit sendiri. Contoh perusahaan ngerakit PC. Bikin komputer sendiri sesuai spek yang diinginkan. Itu bisa. Nah, sekarang kita masuk ke materi penyusutannya. Penyusutan menurut PSAK 16.43. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap disusunkan secara terpisah. Kemudian yang kedua, beban penyusutan untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut dalam jumlah tercatat aset lain. Yang ketiga, penyusutan suatu aset dimulai ketika aset siap untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Nah, maksudnya di 3 poin ini adalah, yang pertama di sini, aset memiliki biaya perolehan yang cukup signifikan. Nah, maksudnya adalah aset mempunyai harga perolehan yang akan menjadi dasar perhitungan penyusutan. Kalau tidak ada harga perolehan, artinya kita nggak akan bisa hitung penyusutan. Harga perolehan itu apa? Harga perolehan itu adalah nominal yang kita bayar untuk memperoleh suatu aktiva tersebut, atau sebuah pengorbanan yang kita lakukan. Misalkan kita mau beli laptop harganya 20 juta. Nah, harga perolehannya adalah 20 juta. Udah bersih dengan pajaknya, misalkan. Kemudian dengan biaya administrasinya. Total 20 juta, maka itu dikatakan sebagai harga perolehan. Kemudian, beban penyusutan setiap periode itu diakui dalam laporan laba rugi. Artinya, beban penyusutan akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Cara perhitungan beban penyusutan seperti apa? Nanti akan kita pelajari. Kemudian, suatu penyusutan aset dimulai ketika aset siap untuk digunakan. Berarti kalau setelah digunakan, baru kita akui adanya penyusutan. Tapi kalau belum digunakan gimana? Ya nggak ada pengurangan dong, nggak ada penyusutan dong. Jadi penyusutan itu adalah istilahnya pengurangan nilai dan manfaat. HP, kalau masih pakai dus, masih segel,
apakah kira-kira fungsinya bisa berkurang? Kalau masih segel belum dipakai apa-apa? Atau masih tetap ori? Menurut teman-teman? Masih tetap ori. Tetap ori kan? Kalau udah dipakai, kalau dibuka, udah dihidupin, pasti enggak. berkurang. Baik itu dari segi manfaat, kemudian dari segi fisik, itu pasti ada pengurangan. Kayak lecet-lecet tuh, lecet-lecet itu kayak pengurangan manfaat, pengurangan ini, penyusutan dari segi fisik. Kalau misalkan nge-lag, itu penyusutan dari segi fungsi. Nah, itu yang dinamakan penyusutan. Jadi penyusutan itu bukan berarti barangnya mengecil, tidak. Tapi dilihat dari segi nominal dan manfaat atau fungsi. Seperti itu. Sekarang, sifat dasar depresiasi. Semua aset tetap kecuali tanah akan kehilangan kapasitasnya saat digunakan. Nah, maksudnya di sini adalah contoh seluruh aktiva tetap yang berwujud akan mempunyai penyusutan kecuali tanah. Tanah itu tidak ada penyusutan. Kenapa? Karena tanah setiap periodenya itu pasti bertambah nilai yang ada, bukan berkurang nilainya. Kayak per meter, berapa juta gitu. Perluas sekian meter, itu setiap tahunnya pasti bertambah. Kemudian, kehilangan kapasitas produksi itu diakui sebagai beban depresiasi atau alokasi biaya perolehan. Nah, misalkan di sini. Ketika ada penyusutan, maka kita akan mengakui beban dan akumulasi penyusutannya nanti itu. Ada akun akumulasi dan beban depresiasi. Depresiasi atau penyusutan itu ada dua, berupa depresiasi fisik dan depresiasi fungsional. Kalau fisik, terjadi pengausan atau perusakan saat digunakan atau karena cuaca. Kayak tadi yang udah saya contohkan, handphone teman-teman ketika baru sama sudah digunakan 1 tahun, pasti ada perbedaannya. Kalau dari segi fisik, retak layarnya, lecet bodinya, bahkan sampai misalkan ada yang pecah. Nah, itu depresiasi dari segi fisik. Yang kedua dari segi fungsional. Kalau fungsional itu terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat digunakan pada tingkat yang diharapkan. Artinya udah nggak normal lagi. Udah nggak sama lagi pada saat kita memperoleh fungsinya. HP atau peralatan apapun kayak ya yang paling dekat dengan kita tuh handphone ya. Pasti semua orang punya. Pas baru sama udah dipakai setahun, pasti ada perbedaannya. Mulai nge-lag, kemudian memorinya penuh kalau yang memorinya dikit. Terus juga dari segi apa lagi ya? Selain memori penuh, kalian sering ngalamin apa? Kendala di handphone? Pemborosan baterai, Kak. Boros baterai, betul. Kayak iPhone tuh ya. iPhone dari kesehatan baterainya 100%, setelah dipakai setahun, 2 tahun itu pasti berkurang. Itu iPhone yang ada persentasenya. Kalau HP-HP Android itu kan nggak kelihatan ya, cuman kerasa aja bedanya. Pas beli baru sama udah dipakai setahun 2 tahun. Kerasa borosnya. Nah, itulah contoh dari depresiasi secara fungsional atau secara fungsi. Kemudian, unsur-unsur nanti yang akan kita hitung dalam penyusutan atau dasar perhitungan penyusutan yaitu adanya biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis nantinya itu. Tapi yang harus teman-teman ketahui adalah yang pertama biaya perolehan. Biaya perolehan ini maksudnya ketika kita mempunyai total harga dari
aktiva tetap tersebut. Itu biaya perolehan. Kemudian nilai sisa. Nilai sisa adalah nilai taksiran perusahaan terhadap aktiva tersebut. Misalkan, ketika kita beli HP 10 juta, kemudian kita taksir umur ekonomisnya 5 tahun. Terus kita kasih nilai sisa, misalkan 2 juta. Berarti ketika sudah 5 tahun bisa dijual 2 juta, misalkan. Nah, itu yang dinamakan nilai sisa. Nilai sisa itu adalah nilai taksiran atau taksiran dari perusahaan terhadap suatu aktiva tersebut mempunyai berapa harga setelah sekian tahun. Itu nilai sisa. Kemudian nanti ada biaya depresiasinya. Nah, langsung aja kita ke soal. Contoh soal di sini ada biaya awal atau harga perolehan $24.000. Masa manfaatnya 5 tahun. Nilai sisanya 2.000. Kita hitung di sini di Excel. Kelihatan nggak Excelnya? Belum ya? Belum. Karena saya share-nya PowerPoint aja. Saya share screen sekarang. Nah, tadi datanya adalah, saya kasih di sini judul penyusutan aktiva tetap metode garis lurus. Rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, gini aja deh. Nilai umur ekonomisnya di bawah aja. Biar lucu. Bisa kita kasih tanda dulu. Oke, sini. Dibagi umur ekonomis ya. Ini rumus untuk penyusutan aktiva tetap metode garis lurus. Ini rumusnya nggak akan berubah-ubah. Dari data awal yang kita miliki, biaya awal atau harga perolehan, itu berapa di sini? 24.000. Dolar. 24.000 dolar. Ini adalah harga perolehannya. Dikurangi 2.000. 2.000 untuk apa namanya? Masa manfaat atau untuk nilai residu atau nilai sisa. Ini 2.000 nilai sisanya. Kemudian umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Harga perolehannya 24.000, nilai sisanya 2.000, umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah berapa beban depresiasi per bulan dan per tahun. Ini yang ditanyakannya. Maka jawabannya adalah
kita harus cari dulu beban depresiasi per tahun. Kalau misalkan di sini per 5 tahun. Yang akan dihasilkan adalah seperti ini. 24.000 dikurangi 2.000 berapa? 22.000. 22.000. 22.000. Langsung aja dihitung ya. Ini kita cari per tahun. Beban depresiasi. Beban depresiasi. Di sini kita cari per tahunnya. Yang per tahun dulu. Yang per tahun berarti 22.000. Yang tadi sudah dikurangi ya. 22.000 dibagi 5 tahun. Karena kita cari per tahun. Berarti ini adalah 4.400 per tahun untuk beban depresiasinya. Ini yang per tahun. Kemudian kalau per bulan, ada 2 cara perhitungannya. Boleh dari sini, langsung 5 tahun, boleh dirubah ke per bulan. Ke bulan dulu, dikonversi dulu. Nah sekarang contoh yang pertama, kita hitung menggunakan tahun. Artinya kalau menghitungnya menggunakan tahun di sini di umur ekonomisnya, kita cari per tahun dulu, baru yang per tahun ini 4.400 dibagi 12. Berarti penyusutan per bulannya adalah 366,67 dolar ya. Ini kita rubah dulu. Ini ya, komanya. 366,67 dolar. Ini penyusutan per bulan. Kemudian perhitungan yang kedua, untuk mencari penyusutan per bulan itu, ini bisa dirubah menjadi bulan. 5 kali 12 berapa? 5 tahun kali 12 bulan? 60. 60. Berarti ini bisa dikonversi ke bulan. Jadi 60 bulan. Nah, di umur ekonomis itu boleh menggunakan tahun, boleh menggunakan bulan. Sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau misalkan kita mau langsung cari per bulan, berarti ya udah di umur ekonomis kita langsung ganti aja tahunnya pakai bulan. Berarti sekian tahun dikali 12 bulan. Maka nanti keterangannya per bulan. Nah, contoh untuk perhitungan di sini, ketika langsung menggunakan 60 bulan, berarti sama dengan 22.000 dibagi 60 bulan. Sama ya hasilnya? Sama tidak? Sama. Sama. Sip. Artinya perhitungan kita benar. Ini untuk metode penyusutan garis lurus. Nah, sebelum ke jurnal, saya mau, ini perhitungan yang barusan ya. Kemudian saya mau ajarin ini. Ini tabel penyusutan garis lurus. Sebelum ke jurnal. Karena jurnalnya mudah. Untuk tabel penyusutan ini, tadi dari hasil, di sini kan per tahun ya. Kita menghitungnya 5 tahun. Saya jelasin dulu untuk tabelnya. Di kolom pertama, ada kolom tahun. Kolom kedua ada kolom biaya. Langsung aja di sini. Tahun. Kemudian biaya. Akumulasi. Depresiasi. Saya singkat ya. Akumulasi depresiasi. Kemudian ada nilai buku. Saya singkat, nilai buku awal tahun. Kemudian beban depresiasi. Yang terakhir ada nilai buku akhir tahun. Nah. Ini untuk tahunnya, ini untuk biayanya, ini untuk akumulasi depresiasi awal tahun ya. Awal tahun. Kemudian ini untuk nilai buku awal tahun, ini beban depresiasinya. Kemudian ini nilai buku akhir tahun. Sekarang,
tata cara menghitung tabel ini, pertama, kita harus mencantumkan dulu umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya berapa tahun tadi? 5 tahun. 5 tahun. 5 Artinya tahun. 5 tahun. Artinya kita harus mencantumkan tahunnya dulu. 1, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5. Ini harus kita cantumkan pertama. Kemudian biayanya. Biaya ini kita akan isi dengan harga perolehan awal, yaitu $24.000. Untuk akumulasi penyusutan depresiasi awal tahun, kenapa kosong? Karena pada awal tahun belum ada perhitungan penyusutan. Artinya di sini masih 0. Nilai buku pada awal tahun masih sama dengan biaya perolehan, $24.000. Kemudian beban depresiasi. Di sini yang dimaksud beban depresiasi adalah perhitungan pada saat akhir tahun pertama. Nah, yang tadi kita hitung per tahun. Artinya kita ini ngitung tuh setelah 1 tahun. Per tahunnya berapa barusan? $4.400. $4.400. 4.400. Maka ketika sudah ada nilai beban depresiasi di tahun pertama, maka nilai buku pada akhir tahun berkurang senilai 4.400. Dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari nilai buku pada awal tahun pertama dikurangi beban depresiasi akhir tahun pertama. Maka ini nilainya adalah $19.600. Ini untuk tabel penyusutan tahun pertama. Di tahun kedua, bagaimana tata cara perhitungannya? Untuk biayanya tetap sama, $24.000. Nah, sekarang kita isi akumulasi depresiasi awal tahun kedua. Maksudnya untuk akumulasi depresiasi awal tahun kedua ini adalah adanya saldo beban depresiasi di akhir tahun pertama. Nah, saldo ini dimasukin 4.400 dari beban depresiasi akhir tahun pertama. Menjadi saldo awal akumulasi depresiasi di awal tahun kedua. Paham nggak? Saldo akhir beban depresiasi tahun pertama sama dengan saldo awal bagi akumulasi depresiasi awal tahun kedua. Pokoknya setiap saldo akhir tahun sebelumnya menjadi saldo awal tahun selanjutnya. Nah, sekarang untuk nilai buku akhir tahun, nilai buku awal tahun kedua dihasilkan dari, cukup pindahkan saldo akhir tahun pertama. Nah, jadi dari sini akan dipindahkan ke sini. Yang beban dipindahkan ke akumulasi, yang nilai buku dipindahkan ke nilai buku akhir tahun dipindahkan ke nilai buku awal tahun selanjutnya. Sekarang untuk beban depresiasinya, karena metode garis lurus berarti beban depresiasi setiap tahunnya tetap sama 4.400. Maka kita tulis lagi 4.400. Sekarang nilai buku akhir tahun kedua. 15.200 dihasilkan dari 19.600 dikurangi 4.400. Artinya nilai buku awal tahun kedua dikurangi beban depresiasi akhir tahun kedua, sehingga nominal tersebut menjadi nilai buku akhir tahun kedua. Coba. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk 2 tahun ini? Sudah paham?
Udah, Kak. Ya. Coba yang udah barusan siapa? Kak, mau nanya Kak. Boleh. Itu tadi kenapa biayanya bisa sama Kak? 24.000 semuanya Kak. Ini untuk harga perolehan. Harga perolehan tetap sama. Oh, selalu sama ya Kak. Ya, Oke, Kak. selalu sama. Makasih Kak. Untuk harga perolehan di metode garis lurus. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Tadi siapa yang udah paham, Cung? Maya, Kak. Maya. Oke. Coba Maya, tolong isi tahun ketiga. Di sini diisi apa? Tetap 24.000 di biayanya. 4.000, betul. Di akumulasi depresiasi awal tahun ketiga, berapa? 8.800 karena Dihasilkan dari mana? dihasilkan dari beban depresi tambah. Kok kecil suaranya kecil? Ya, Kak. Kecil. Itu bertambah dari beban depresi. Suaranya kecil deh, nggak ada. Halo. Nah, deketin lagi mikrofonnya. Ya, itu bertambah dari beban depresiasi ya, Kak. Beban Perawat. depresiasi. Yang Iya, mana? Yang atas, yang bawah? Bertambah. Yang ini? Iya, bertambah. Ditambah? Kan Ditambah yang mana? bertambah setiap awal tahun tuh kan, Kak. Iya, ini kan 4.400. Kemudian di sini 8.800, berarti Bertambah dari mana ditambah mana? beban depresiasi ditambah itu akumulasi depresiasi ya. Oke, betul. Sip. Terima kasih. Lanjut lagi. Nilai buku awal tahun. Dari itu nilai buku akhir tahun tadi dimasukkan. Oke, dari sini. Betul. Kemudian di sini beban depresiasinya berapa? Tetap 4.400. 4.400. Ini. Ya, pengurangan dari nilai beban buku awal tahun. Oke, nilai buku. Nilai buku awal tahun. Awal tahun keberapa? Awal tahun ketiga, awal tahun kedua. Ketiga. Ketiga dikurangin beban depresiasi. Akhir tahun ke? Akhir tahun kedua. Ketiga. Ya, betul. Sip. Tahun keempat, siapa yang mau coba? Saya, Kak. Boleh. Biaya perolehannya sama 24.000. Oh. Akumulasi depresiasi awal tahun keempat dihasilkan dari mana? 13.200. Dihasilkan dari beban depresiasi tahun ketiga ditambah dengan akumulasi depresiasi awal tahun ketiga. Oke. Lanjut. Terus nilai buku awal tahun didapat dari nilai buku akhir tahun. Nilai buku akhir tahun ke? Tahun ketiga. 3, betul. Lanjut. Terus beban depresiasinya 4.400 karena selalu sama tiap tahun. Oke, betul. Terus nilai Kenapa buku selalu akhir sama? karena metode garis lurus. Oke, mantap. Selanjutnya, di sini nilai buku akhir tahun keempat berapa? Didapat dari nilai buku awal tahun keempat dikurangi dengan beban depresiasi tahun keempat. Oke, mantap. Lanjutkan. Siapa lagi? Satu lagi nih, tahun kelima. Boleh saya? Boleh, silakan. Biaya masih sama $24.000. Oke, betul. Akumulasi depresi awal tahun T 17.600 Dari mana itu? dari tahun keempat. 17.600. Dari tahun akumulasi depresi awal tahun keempat ditambah dengan beban depresiasi per tahun. Oke, mantap. Lanjut. Apa itu nilai buku pada awal tahun itu dimasukkan isinya yang tahun kelima sama dengan nilai buku pada akhir tahun keempat. Oke, lanjut. Beban depresiasi tahun kelima berapa? 4.400. 4.400. Kenapa 4.400? Karena tadi sudah dihitung ya, jadi beban depresiasi tahunan 4.400 per Oke. tahun. Sip. Sekarang ini nilai buku akhir tahunnya. Kenapa bisa jadi 2.000? Karena nilai buku pada awal tahun dikurangi beban depresiasi dua-duanya dari
tahun kelima. Oke, mantap. Udah paham ya? Nah, sekarang kita buktikan. Ketika biaya 24.000 atau harga perolehannya 24.000, kemudian nilai sisanya 2.000 atau estimasi nilai residunya, dan estimasi masa manfaat atau umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Sekarang kita buktikan pada tabel perhitungan ini metode garis lurus. Nilai sisa di sini berapa? Nilai buku akhir tahun kelima. 2.000. 2.000. Sudah sama dengan yang sudah diestimasikan? Iya. Artinya kalau sudah sama, perhitungan kita sudah benar. Nah, kemudian kita akan menjurnal. Tergantung nanti pertanyaannya. Pertanyaannya, kita akan menjurnal penyusutan tahun berapa. Kak izin punya. Kalau misalkan kita disuruh menjurnal tahun pertama, artinya yang berbeda hanya nominalnya saja untuk beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya nanti. Jurnalnya untuk penyusutan, jurnal penyusutan. Di sebelah debitnya adalah beban depresiasi penyusutan titik-titik. Nah, untuk titik-titik ini diisi dengan nama aktiva tetap. Untuk nama aktiva tetap, contoh misalkan kita sedang menghitung beban penyusutan peralatan, beban penyusutan gedung, beban penyusutan mesin, kendaraan, dan lain-lain. Titik-titik ini diisi dengan nama aktiva tetap yang sedang kita hitung. Kemudian di sebelah kreditnya adalah, pakai sini dulu ya, titik 2. Di sebelah kreditnya adalah akumulasi penyusutan titik-titik. Sama, titik-titik ini juga diisi dengan nama aktiva tetap. Nah, yang akan berbeda di sini adalah yang sesuai dengan pertanyaannya. Ketika saya bertanya, berapakah beban depresiasi penyusutan untuk tahun ketiga? Beban depresiasi penyusutan untuk tahun ketiga berapa? 4.400. 1.400. Bukan dong. Tapi lihatnya ke akumulasi. Nah, berarti beban penyusutan sama dengan akumulasi. Artinya itu. Jadi ini diabaikan aja. Akumulasi penyusutan di tahun ketiga. 8.800. Ini untuk awal tahun ya. Maksud saya yang ini. Ini dijumlahkan selama 3 tahun untuk per akhir tahun. Di sini misalkan saya kasih tanda per awal tahun dulu deh. Per akhir tahun dulu. Per akhir tahun ke-1. Berarti nominalnya adalah yang 4.400. Ini awal tahun ke-1. Kalau misalkan tahun kedua. Tahun kedua. 8.800. 8.800. Betul, 8.800. Sini juga sama di kreditnya. Tahun ketiga. 13.200. 13.200. 13.200. Dihasilkan dari manakah itu? Dihasilkan dari penjumlahan 4.400 selama 3 tahun. Tuh, sip. 13.400. Dan seterusnya sampai pada akhirnya tahun kelima. Setiap akhir tahun atau setiap akhir periode, kita akan menjumlahkan total beban depresiasi setiap akhir tahun, bukan setiap awal tahun. Kalau setiap awal tahun, itu artinya kita yang namanya penyusutan itu akan diakui setiap akhir periode. Berarti kalau akhir periode adalah setiap akhir tahun.
Kalau kita berbicara akhir tahun pertama berarti setelah 1 tahun dari pembelian. Kalau beli Januari 2021, berarti 1 tahun pertama adalah Desember 2021. Dan seterusnya. Bisa dipahami untuk ini, penyusutan. Ada yang mau ditanyakan Bisa, dulu? Kak. Semuanya paham? Kak izin bertanya Kak. Boleh. Mohon maaf untuk izin off-cam dulu. Itu untuk yang NBAKHT itu dapat 2000 dari mana Kak? 2000 ini dihasilkan dari nilai buku awal tahun ke-5 yang ini dikurangi beban depresiasi akhir tahun ke-5. 6.400 dikurangi 4.400. Jadi hasilnya 2000. 2000 ini adalah nilai sisa atau nilai residu, NR atau NS ya. NR itu nilai residu, kalau nilai sisa itu sama nilai residu, cuman beda istilah aja. Bisa? Iya Kak, paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kak mau bertanya tentang harga perolehan di beban depresiasi. Beban depresiasi? Beban depresiasi. Harga perolehannya. Harga perolehan di beban depresiasi. Aku mau nanya tentang itu, Kak. Beban depresiasinya. Ini yang 4.400. Iya, gitu. Ya, yang harga perolehannya itu apa itu teh harga aktiva yang sudah siap guna. Jadi contohnya seperti harga siap aktiva yang siap guna itu contohnya seperti gedung. Tapi bukan cuma harga gedung, jadi ditotalkan dengan harga renovasi dan pembetulan ruangan seperti itu. Nah, kalau Apakah misalkan begitu? Oke. Kalau misalkan gedung ada renovasi-renovasi itu nanti dihitung lagi harga perolehannya. Jadi nanti harga perolehan nilai sisa gedung pada akhir periode kemudian ditambah dengan nilai renovasi berapa, nanti itu akan muncul nilai perolehan baru atau harga perolehan baru seperti itu. Jadi harga perolehan itu bisa berubah sesuai dengan aktiva apa yang kita beli, kemudian aktiva apa yang kita perbaiki, itu akan merubah nilai perolehan atau harga perolehan. Seperti itu, Widianto. Jadi harga gedungnya bukan harga gedung doang kan ya yang dimasukin ke harga perolehan? Bukan dong. Ya, ya. Pokoknya seluruh pengorbanan biaya untuk memperoleh suatu aset itu dinamakan harga perolehan. Oh iya. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Yang lain? Dapat dipahami semuanya? Saya, Kak. Boleh, silakan. Yang bagian akumulasi depresiasi awal tahun itu didapat dari mana? Akumulasi apa? Akumulasi depresiasi awal tahun. Yang ketiga dan seterusnya. Yang ketiga. Iya. Akumulasi depresiasi awal tahun pertama, saya bahas dari yang pertama ya. Pertama 0 karena belum ada pemakaian. Jadi belum ada beban depresiasinya. Yang kedua, akumulasi depresiasi awal tahun kedua ini didapatkan dari beban depresiasi akhir tahun. Artinya setiap beban depresiasi akhir tahun, periode berjalan, akan menjadi nilai akumulasi depresiasi awal tahun selanjutnya atau periode selanjutnya. Jadi 4.400 ini dihasilkan dari sini. Kemudian 8.800 ini dihasilkan dari 4.400. Ini ditambah 4.400 yang ada di sini. Kita bermainnya awal tahun, akhir tahun, awal tahun, akhir tahun. Seperti itu, paham nggak? Oh iya, Kak.
Sudah. Sudah? Saya paham. Udah. Oke. Dan begitu pun Terima kasih. seterusnya. Siap sama-sama. Di sini 13.200. 13.200 itu dihasilkan dari 8.800 ditambah dengan 4.400. Seperti itu. Jadi setiap akhir periode pasti akan ada penambahan beban depresiasi atau akumulasi penyusutannya. Seperti itu ya. Bisa? Bisa, Kak. Bisa. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Excelnya Kak, izin bertanya. boleh, silakan. Itu tadi yang sebelah kolom akumulasi masih tetap 24.000 karena belum pemakaian. Betul. Oh iya, paham, Kak. Yang tahun pertama, Iya, ini iya, nilai buku awal tahun pertama, 24.000. Karena belum ada pemakaian. Artinya nilai bukunya masih sama, karena kan belum dipakai. oh iya, Kak, paham. Oke, ada lagi? Yang lain? Berarti sudah paham ya? Sudah? Coba kalau sudah jawab sudah. Kalau belum, apa yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah, Kak. Kak. Oke, siap. Kalau misalkan sudah, berarti siap-siap nanti buat pertemuan penyusutan akan ada perhitungan seperti ini. Nanti ya, untuk perhitungan penyusutan ya. Kalau sudah masuk materinya. Tentang penyusutan di ayat jurnal penyesuaian. Nah, kenapa saya kasih dulu teori tentang penyusutannya? Karena nanti teman-teman harus bisa jurnal, harus bisa analisis, kemudian harus bisa ngitung juga. Artinya kalau nggak bisa ngitung, nggak bisa bikin jurnal. Nilainya nggak akan ketahuan. Seperti itu. Oke? Kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyakan, artinya pertemuan malam ini cukupan sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kita akan ketemu lagi di jadwal pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Siap, sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.